Oke, jadi eh, sebelum kita masuk ke Komo ya, tentang Komo, saya cuma mau address beberapa isu terkait eh, apa ya? Gimana ya mau menyampaikannya? Sebenarnya apa yang apa gimana? Ini sebenarnya serius sih karena eh, gimana ya mau menyampaikannya. Jadi kemarin kita kalah lawan Guyana gitu kan. Kita kalah Ah, lawan Guyana 1-0 terus kemudian netizen-netizen kita itu dengan gampangnya menyerang Instagram officialnya Guyana gitu dan kalimat-kalimat rasisme itu kemudian muncul gitu dan bahkan official Twitternya Guyana sampai memposting stop rasisme. Untungnya federasi bereaksi cepat dan memutuskan untuk menyampaikan permintaan maaf gitu kan, nggak boleh ada rasisme di sepak bola. Tapi itu yang pertama gitu kan. Eh, saya nggak tahu mau mau ngomong ini tuh mau menyampaikan seperti apa. Terus yang kedua, isu berikutnya adalah ternyata semalam, bukan semalam, sehari sebelumnya kayaknya, rame-rame postingan lagi-lagi netizen kita gitu, yang dengan gampangnya menyerang Instagramnya Elkan Bagot ya, karena nggak mau karena nggak mau menjaga janji memperkuat itu ya. tim nasional. Jadi sebenarnya apa ya, di video terakhir kita bahas tentang Elkan Bagot, tentang tim nasional, tentang Indonesia secara demografi itu memang nggak cocok memainkan olahraga kolektif Ya, selain karena kita nggak mempunyai sumber daya, kita cuma menang di populasi aja, tapi dalam hal teknikal, dalam hal pengurus federasi aja tuh dari federasinya aja kita nggak bisa, apalagi rakyat jelatanya gitu. Dan eh, ya itu memang mungkin ada benarnya bahwa sebenarnya kita layaknya cocoknya untuk jadi pemain, jadi penonton aja, penikmat aja, nggak bisa jadi pelaku pelaku sepak bola karena sepak bola ya salah satu sumber sepak bola adalah olahraga di mana rasisme itu akan selalu ada gitu. Tapi ketika kita kita masyarakat Indonesia dengan gampangnya menyerang federasi, menyerang akun sosial media orang, akun tim lain gitu. Bahkan ini bukan yang pertama kali, berkali-kali ada pemainnya si, bahkan ketika pemain klub Eropa pun berani diserang sama sama orang-orang kita kan. ya, Jadi betul. sebenarnya eh, apakah kita akan sebegini-begini aja gitu? Apakah memang kita itu sudah tertanam, sudah di brainwash bahwa eh, selain karena tingkat kecerdasan kita itu berada di ranking ke 129, ya kan? Tapi tapi masa iya setiap hal yang berkaitan dengan sepak bola dan tidak bisa menyenangkan kita gitu, ujung-ujungnya adalah jempol tangan yang bertindak sebagai keyboard warrior dan menyerang kata-kata bersikap rasialis ke orang-orang gitu, ke elemen lain gitu. Yang aku Nah, nggak habis pikir itu sebenarnya faktor Elkan Bagot ini sih. Ini sebenarnya biar apa coba? Aku sampai kok kita sebegitunya gitu. Gimana? Apa? ini juga jadi keprihatinan ya aku secara personal juga ya, secara personal dan juga menjadi aku sangat yakin juga dan melihat beberapa akun-akun eh, para penikmat sepak bola, pengamat sepak bola yang juga sudah punya nama di Indonesia pun juga menyayangkan kondisi-kondisi ini gitu, di mana memang ini juga bukan pertama kali dan masih terus berlanjut dan masih terus berlangsung dan kalau dari sudut pandangku memang selama kita masih menikmati sepak bola itu hanya dari sisi hasil akhirnya, ya ini tidak akan selesai gitu, tidak akan terputus nih tali eh, apa rasialisme yang akan terus didengungkan melalui sosial media gitu. Meskipun sebenarnya baik lagi juga aku setuju dan memang apa namanya permasalahan rasialisme itu tidak melulu hanya terjadi di negara kita, bahkan di negara lain Iya, lebih keras lagi, betul. bahkan seperti kayak terakhir kasusnya Vinicius Junior gitu ya Ya, di Liga Spanyol itu juga, wah itu cukup cukup masif dan memang cukup cukup membuat mental pemainnya sampai drop hingga sampai dia hmm, cukup menangis di lapangan nangis. seperti itu.
Bahkan Mm. justru lebih kejam lagi karena mereka melakukannya langsung di depan pemainnya gitu. Ya. Ya meskipun sama kejamnya juga saat di media sosial kita langsung menyerang ke lawan dengan apa komentar-komentar yang menjurus ke rasialisme itu juga menurutku juga tidak dibenarkan. Tapi baik lagi, selama memang kita mengkonsumsi sepak bola ini hanya dari sisi hasil akhirnya, ya ini tidak akan sekali lagi saya sampaikan ini tidak akan sulit untuk memang dibendung gitu ya. Tapi selama memang kita menikmati sepak Proses. bola dari segi proses gitu ya, di mana memang saat memang prosesnya itu menarik atau memang nikmat untuk disaksikan gitu ya, kalah menang bukan masalah sebenarnya gitu Hmm. ya. Memang em, hasil akhir adalah apa namanya konsekuensi logis dari perjuangan tim di lapangan gitu. Meskipun ada juga faktor-faktor keberuntungan yang tidak bisa kita kita apa nafikan gitu ya. Dan juga ada faktor-faktor memang non teknis kayak misalkan wasit salah ambil keputusan. Tapi toh kalau kita berkaca pada pertandingan kelas dunia selevel semifinal Bayern Munchen dan juga Iya. Real Madrid di leg kedua kemarin, meskipun seberapa pun merugikannya keputusan wasit bagi Bayern Munchen, Hmm. dan seberapa keras pun Thomas Tuchel dan juga Matthijs de Ligt dalam mengkritisi Hmm. kualitas kepemimpinan wasit, tapi tetap hasil akhir adalah hasil akhir gitu ya, yang tidak bisa kita rubah gitu. Dan memang sepak bola sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang yang lebih menarik lagi, sepak bola itu tidak hanya hasil akhir saja. Banyak kan memang ya termasuk kadang saya sendiri ya melihat melihat sebuah pertandingan bahkan pertandingan yang dianggap big match pun hanya dari live score misalnya, hanya Iya. lihat hasil akhirnya saja gitu. Hmm. Karena memang untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang memang kita tidak bisa bendung ya, karena memang setiap orang kadang menanyakan sepak bola kan dengan berbagai macam kepentingannya. Ada yang memang menikmati sebagai penikmat dan pengamat, misalkan ada yang juga Hmm. menikmati untuk meraup keuntungan, cuan dan lain sebagainya yang tentu kita memiliki kepentingan masing-masing. Tapi memang selama itu tadi, selama kita tidak merasa bahwa hasil akhir adalah suatu hal yang kita dewakan gitu ya, yang kita benar-benar tuju saat kita menyaksikan sepak bola ya, aku yakin sebenarnya ini bisa lebih dibendung lagi. Dan memang kedewasaan dari terutama untuk para supporter di Indonesia itu memang masih dalam tahap yang masih belum bisa kita capai levelnya. Terutama memang kalau kita lihat bisa besar kemungkinan ada di level usia tertentu sih yang melakukan rasialisme itu gitu ya. Meskipun kita juga kesulitan dalam melakukan kalau misalkan mau ngambil data sampai ke penelitian detail terkait dengan usia dan mungkin background ekonomi dari orang-orang yang sampai harus menyerang rasialisme ini. Tapi setidaknya sebenarnya ya inilah kondisi kondisi supporter kita terkait dengan sudut pandang mereka terhadap sepak bola gitu. Hmm. Kita belum bisa berada di level menikmati sepak bola sebagai sebuah fanatisme dan antusiasme yang positif gitu. Ujung-ujungnya selalu pengennya menang, pengennya Iya. menang. Dan kalau kita sudah bahas juga di video episode sebelumnya bahwa kondisi supporter dan sepak bola Indonesia juga yang mempengaruhi kondisi ini, karena setiap klub yang bermain, terutama faktor kedaerahan, saat misalkan klub di satu daerah tertentu bermain di kandang dan mereka merasa harus menang, dan saat hasil buruk terus terjadi dan ada protes sana sini dan sebagainya, ya kita mungkin dan tidak melihat itu sebagai sebuah proses dari para pemain yang ada di lapangan, ya kita sangat sulit untuk memutus tali-tali hate speech atau hate komen seperti ini di pertandingan-pertandingan ke depan gitu. Hmm. Iya. Asumsi bahwa tagline tagline the power of netizen, bangsat memang kalian semua tuh anjing. Ya, Eh, mohon yang menonton video ini tolong agar bisa lebih bijak lagi dan cobalah kita menikmati sebuah pertandingan sepak bola itu dari sisi prosesnya. Itu akan lebih enak sih, lebih enak dan lebih iya. nikmat, dan kita merasa bisa legowo juga saat melihat hasil akhirnya. Meskipun kadang juga pasti jengkel juga ya kalau misalkan Iya. contoh kayak kemarin kita sebagai fans Bayern Munchen misalkan gitu. Ya Iya. pasti mungkin ada sampai banting piring, banting TV gitu ya, lihat Iya. keputusan yang merugikan di pertandingan itu gitu ya. Tep- Drama sepak bola yang seru kan kadang itu juga ya. Jadi gimana ya, sampai masih bahkan yang tadi kamu bilang ya, yang tadi kamu bilang soal kita nggak bisa melihat kelompok usia, kita belum ada penelitian jauh tentang kelompok usia berapa, usia mana yang lebih sering melakukan hate speech di sosial media gitu kan, dengan mengatasnamakan the power of netizen, bangke memang. Ya. Tapi dari beberapa capturean akun-akun di Twitter
yang meng-highlight khusus soal Elkan Bagot itu, yang komentar, apalagi komentar Elkan Bagot itu yang di hate speech seperti itu. Ada beberapa akun yang kemudian saya sempat ngecek secara langsung, itu bahkan dilakukan oleh orang dewasa yang secara Hmm. default sudah memiliki kemampuan berpikir logis, sudah memiliki kemampuan berpikir rasional, yang seharusnya bisa legowo, bisa menerima keputusan, bisa menerima hasil. Tapi justru orang-orang seperti ini, individu seperti ini yang mencoreng nama Indonesia, meskipun sebenarnya Indonesia juga nggak terlalu anu sih namanya di level dunia gitu kan. Tapi jadi sedikit menodai pencapaian tim nasional di apa yang dicapai oleh tim nasional sejauh ini di AFC U23, kemudian tapi justru nggak merefleksikan apa yang terjadi di sosial media gitu. Jadi saya yang sempat antusias dengan eh, keputusan PSSI ini, jadi ya percuma juga misalnya kalau misalnya PSSI itu keputusan apa namanya, langkah yang diambil itu cuma sebatas bagaimana membuat tim nasional bisa berbicara banyak di level dunia. Sementara internal internal liga kita sendiri dari semua aspek itu nggak ada pembenahan dari segi kompetisi umur gitu kan. Bahkan sampai eh, apa namanya, banning supporter gitu kan, itu kan sebenarnya hal-hal yang kalau misalnya sebuah liga dalam satu negara itu bisa dikelola dengan baik, itu hal-hal seperti itu kan bisa dihindari, yang kemudian di Inggris pun sudah melakukannya dari bertahun-tahun yang lalu gitu. Kenapa kita nggak bisa melakukan hal itu, ya kita nggak tahu juga. Bahkan ketika yang terbaru soal Marcelino yang katanya egois, ya memang dia egois, tapi ketika orang mengkritik Marcelino dalam konteks membangun gitu, sementara ada satu pihak lain yang juga mantan pemain tim nasional gitu, yang nggak terima kalau Marcelino dikritik lah, terus kita gunanya melakukan menyampaikan kritik itu apa kalau bukan untuk memberikan masukan ke pemain tertentu agar lebih baik lagi. Ketika ada dua kubu dalam satu negara yang kontra gitu dalam yang sifatnya membangun. Jadi ya kalau kayak begini mah kita nggak akan kemana-mana. Balik lagi ke episode kita sebelumnya gitu. Sepak bola Indonesia itu nggak akan kemana-mana gitu. Kita selamanya akan menjadi penikmat aja, bukan pelaku. Betul. Meskipun sebenarnya kalau kita mau coba covering both side ya, dalam artian tadi seperti Mirwan mention bahwa ada orang yang memang kalau dilihat dari mungkin profil picture-nya dirasa mungkin memang orang yang sudah usianya sudah cukup matang gitu. Bisa jadi kita nggak tahu nih sebenarnya di balik itu adakah kekalahan yang lebih dalam yang dia rasakan gitu, katakanlah misalkan kekalahan dalam hal kantong misalkan atas kesalahan timnya. Nah ini kan ini yang juga kita yang nggak tahu nih, yang kita dan juga sepak bola dengan urusan cuan itu kan selalu beriringan ya. Ah, Nah, iya betul betul kita betul tidak betul. akan bahas lebih detail terkait dengan itu, tapi itu sudah banyak lah kalau Iya teman-teman betul. memang menikmati sepak bola itu kan banyak yang tidak 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 hanya menikmati sebagai sebuah fanatisme yang bermurni kecintaan dari dalam diri aja, tapi juga ada yang fanatisme dan kecintaan dalam hal urusan cuan juga. Nah, Hmm. bisa jadi kan memang karena cuannya tidak terpenuhi sehingga boncos terlalu dalam dari hasil pertandingan itu sehingga memunculkan emosi yang negatif eh, apa kepada kepada tim yang memenangkan pertandingan, malah malah justru seperti itu ya. Ya memang Hmm. ada sisi-sisi itu yang mungkin saja memang mendasari mendasari adanya kelakuan kelakuan oknum supporter netizen kita itu ya. Memang ya ini dinamika sih, tapi harapanku sih sebenarnya semakin nanti ke depan sepak bola Indonesia bisa tertata, harapannya begitu ya. Bisa tertata, kita terbiasa untuk klub-klub lokal bisa terbiasa untuk bersaing di level yang lebih tinggi lagi, katakanlah di level AFC, sorry yang ASEA, UEFA, UEFA, UEL-nya Asia itu apa ya, AFC Cup ya kalau nggak salah, AFC Cup ya. Cup ya, atau mungkin sampai ke Champions League Asia bisa paling tidak konsisten aja bersaing, tidak hanya berhenti selalu berhenti di level playoff atau selalu berhenti di level group Penyisian stage grup. saja gitu ya. Iya, iya. Nah itu kan kita jadi kayak
kayak apa, supporter itu seperti seperti memiliki wadah untuk bisa melihat dan merasakan bahwa klub-klub liga lokal kita tuh bisa bersaing gitu ya. Nah, kalau harapannya itu suatu saat bisa terjadi, kita bisa bisa merasa bahwa tidak hanya tidak hanya mendukung klub di Eropa atau mungkin Amerika Latin aja yang berjaya, tapi kita harapannya bisa klub lokal kita yang bisa kita benar-benar dukung, benar-benar bisa bersaing sampai ke level yang lebih tinggi. Itu kan rasanya mungkin kita akan bisa naik naik kasta sebagai supporter ya, dalam artian kita bisa sudah sering bersaing di level yang tinggi itu kan. Jadi kalau untuk sampai berharap seperti kemarin bisa lolos sampai Olimpiade gitu-gitu kan, kita harapannya jadi tidak terlalu tinggi itu, bahwa level timnas kita mungkin bisalah sampai lolos ke Olimpiade gitu ya. Cuman dengan kita tidak terbiasa berada di persaingan yang di level yang tinggi, sehingga kita jadi merasa seperti itu. Jadi kita jadi merasa kayak um, selalu yang disalahkan federasinya lagi, selalu disalahkan sistem sepak bolanya lagi. Padahal mungkin memang belum saatnya aja kita berada di level itu secara secara keseluruhan ya, kalau kita bisa bicara gitu. Perlu ada penataan yang lebih dalam lagi seperti yang sudah kita bahas. Balik lagi seperti yang sudah kita bahas di video sebelum ini. Kalau misalnya belum pada nonton bisa di search lah, scrolling di akun kami. Ya memang perlu waktu, tapi ya meskipun saya pribadi menyayangkan sih kondisi-kondisi kemarin itu, dan semoga tidak terlalu terjadi lagi di kemudian hari, karena ya balik lagi kita sebagai supporter dan penikmat sepak bola ini kan hanya bisa melihat dan berharap gitu ya bahwa tim yang kita dukung itu selalu menang. Cuman aku sih sebenarnya punya apa ya, cukup terkesan saat kemarin melihat atmosfer, karena kebetulan saya dan beberapa teman kan kemarin sempat nonton bareng waktu Indonesia lawan Guinea itu ya, dan Hmm. mayoritas justru malah begitu peluit akhir berbunyi, Standing ovation. meskipun kita dalam kondisi kalah di pertandingan itu pun, banyak orang-orang yang menyaksikan itu malah tepuk tangan gitu, tepuk Hmm. tangan merasa puas dengan, Hmm. ya meskipun permainannya seperti itu, tapi kita bisa merasa ikut sama-sama berjuang meskipun kita Hmm. berjuangnya lewat harapan gitu ya, bahwa bisa menang gitu ya. Tapi begitu itu pun akhirnya hasilnya kalah, oh pada tepuk tangan itu saya, gila ya, berarti memang em, di sisi lain kalau bisa kita bilang mayoritas supporter kita tuh sebenarnya juga sudah pada di level yang penikmat sepak bola yang dewasa juga sebenarnya, terlepas dari memang masih masifnya juga oknum-oknum yang akhirnya bertindak rasialis di sosial media maupun mungkin non sosial media juga gitu. Oke, itu pembuka intro lah, intro sebelum pembahasan kali ini tentang Como. Tim Serie A harus siap-siap karena si Komu mau lewat. Si Ya. Como mau lewat, iya, boleh, Mungkin boleh. anak 2000-an nggak ngerti ya si Komu itu Sih, apa ya. nggak tahu mereka sih. Mungkin teman-teman yang tahun Ya, 90-an mungkin tahu. Si Komu generasi lewat Z tuh nggak mau tahu dan sih jadi Como. generasi yang sudah ya, kalau Generasi, angkatan-angkatan yang iya, generasi kita Alpha kita nggak tahu sih Como mau lewat banjir. itu dia kan, hati-hati nih Serie A nih, si Komu mau lewat nih, nggak main-main. Iya, jadi, Kenapa saya bisa bilang tidak main-main? Karena oke. balik lagi, sekali lagi, sepak bola kan tidak lepas dari faktor ekonomi dari klub itu sendiri. Dan Hmm. dengan adanya kucuran dana dari Hartono Family di sana, bisa dibilang memang Como menjadi salah satu klub Serie A baru di Serie A yang nanti baru di yang promosi di Serie A di musim 2024-2025, yang memang memiliki cukup dana untuk mampu bersaing dan mampu berbicara banyak lah, meskipun mungkin kalau langsung sampai ke empat besar mungkin masih belum mungkin ya, tapi kita nggak tahu kejutan-kejutan yang akan terjadi di musim depan gitu, karena faktor ekonomi ini juga yang mempengaruhi lagi mempengaruhi kualitas klub juga secara keseluruhan, karena mereka bisa hire pemain-pemain yang lebih profesional dan lebih matang di Serie A di kemudian hari ini dibandingkan dengan skuad mereka sekarang. Karena Como ini kan klub tua juga dari tahun 19 berapa ya? 1900 berapa gitu, dan Ya, usianya sudah seratusan tahun lebih gitu. Jadi betul. saya sebenarnya nggak asing dengan nama Como ini. Pernah pernah promosi kan sebelum juga itu tahun 2000. 22 tahun lalu tuh, 22 tahun lalu berarti Iya, tahun iya, 2000-an. iya. 2002 Tahun-tahun kali itulah ya. sebelum. Jadi bukan 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 nama yang asing gitu. Cuma fakta bahwa Como sempat bangkrut 2 kali dalam setahun itu sungguh sulit untuk diterima, bahwa kalau jadi ingat Portsmouth yang pilot.
selama setelah 2008 mereka di Premier League terus akhirnya terdegradasi dan akhirnya terdegradasi lagi, itu kan sempat pilot juga itu, sempat bangkrut juga itu Portsmouth. Betul, Pompei, Pompei. The Tapi Pompei ya. tapi Como ini, iya sempat baca-baca juga kalau ini klub yang berhasil, salah satu beberapa nama yang sukses merepresentasikan Como itu Gianluca Zambrotta sama Marco Tardelli gitu. Dan ini Ya, bukan 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 pemain, bukan nama-nama yang karangan ya. mediocre gitu kan. Ya, Tardelli gelandang bertahan era 70-an 80-an, sementara Zambrotta itu pemain back, salah satu full back yang komplit mungkin di era 90-an, main di Juve terus pindah ke AC Milan juga. Cuma juara Italia Piala Dunia kan. bawa Italia Piala Dunia 2006 gitu. Eh, Cuma aku masih masih ini sih, masih bertanya-tanya gitu. Apa sebenarnya yang menjadi alasan Hartono Brothers memilih untuk apa, kayak kayak gitu? Kenapa tiba-tiba si Hartono Brothers ini ngomong, yuk beli klub yuk, Como aja yuk, Como loh. Kenapa 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 bukan ngambil beli klub yang dari Spanyol mungkin atau Inggris mungkin, ya kan? Ya, Atau apa kira-kira, apa kira-kira yang membuat mereka nggak mau beli klub Indonesia mungkin? Itu aja sih sebenarnya. ah, Kira-kira kamu melihat fenomena keputusan Hartono Brothers membeli Como ini, apakah ada korelasinya dengan pencapaian Jarum sebagai sponsor utama di Liga Indonesia beberapa tahun lalu, ya kan? Yang mungkin mungkin bagi Hartono bagi grup Jarum itu bukan sebuah sustainable model untuk meraih cuan gitu kan. Dan mungkin mereka, apakah mungkin mereka sudah berkaca dari pengalaman itu gitu, bahwa percuma juga sih invest di klub lokal gitu. Toh pada akhirnya nanti kita sendiri yang rugi gitu. Jadi mending ya, kita ya, ngambil ya, ya. ngambil beli beli klub yang di luar sana yang mungkin punya prospek gitu. Tapi aku sampai sekarang masih nggak habis pikir kenapa tiba-tiba mereka membeli klub seperti Como gitu. Yang jelas pasti tidak tiba-tiba ya, mungkin ya, pasti jelas sih. Oke, oke. Untuk sebuah organisasi bisnis kelas Hmm, Jarum, mereka dalam dalam mengambil keputusan dan mengambil keputusan yang ya, bisnis, bisa dibilang keputusan bisnis ya. keputusan Pasti mereka bisnis. memiliki memiliki eh, idealisme dan standar tersendiri. Cuman memang Ya, kalau kita bicara dari sepak bola Indonesia dengan Italia ini kan hubungannya sebenarnya sudah lama. Kalau kita lihat di zaman Primavera, zaman Kurniawan Dwi Yulianto waktu itu main di Sampdoria, Sampdoria, ya. dan sepertinya nggak hanya Kurniawan atau ada hanya Kurniawan ya, saya agak lupa Enggak, Bima beberapa Sakti nama. juga, Bima Sakti juga. Bima Sakti juga ya, betul. Kalau nggak salah Bima Saat itu Sakti kan ada juga ya. program program memang yang dilakukan oleh PSSI dalam kerjasama dengan Italia saat itu untuk bisa bisa apa ya, menorehkan pemain-pemain kelas dunia dari negara kita begitu. Hmm, Bahwa memang hubungan Indonesia dengan Italia secara negara di urusan sepak bola kan memang sepertinya bukan saat ini, bukan hanya kali ini aja gitu. Sudah yes, sudah terbangun sejak tahun 90 itu, betul di betul era 90-an itu sudah terbangun dari situ. Dan betul. berikutnya, berikutnya terkait dengan munculnya nama Erick Thohir sebagai pemilik Inter Milan, di mana itu juga cukup mengagetkan kita semua saat itu. Wow, Iya ya, orang Indonesia bisa memiliki klub Inter Milan loh. Dan waktu itu sepertinya beli langsung dari Massimo Moratti kalau nggak salah. Moratti, Em, dari Moratti. saat saat kondisi carut marut keuangan, kemudian dia men-take over kepemilikan Moratti, dan hubungan Erick Thohir dan Moratti pun menjadi salah satu hubungan yang bisnis yang solid juga, bahkan Ya, bahkan sampai ke pertemanan yang cukup solid juga. betul. Dan saat itu pun Inter Milan juga bukan klub yang kaleng-kaleng saat di Bapak Erick Thohir sebagai presidennya gitu, dan bukan klub yang semenjana, bahkan klub mediocre, dan memang Inter Milan bersaing di papan atas gitu, sehingga kita sebagai penikmat sepak bola tanah air tentu bangga, meskipun saya sendiri bukan penikmat Serie A Italia, tapi saat tahu bahwa
ada orang Indonesia yang menjadi presiden klub di sana, klub yang di kasta tertinggi dan bersaing di level atas, ya itu sangat bangga sekali juga gitu. Dan itu menjadi hubungan level berikutnya nih antara Indonesia dan sepak bola Indonesia dengan Italia gitu. Dan akhirnya muncullah uh, Como, Hartono Family akhirnya mengintegrasi apa maksudnya membeli berinvestasi di Como ini, dan ini menjadi apa ya level berikutnya nih, apa namanya level berikutnya hubungan sepak bola Indonesia dengan Italia dari sisi, meskipun dari sisi bisnisnya juga ada unsurnya juga ya, bahwa saat itu juga Como dari klub yang bangkrut kemudian dikucurkan dana untuk kemudian apa Renovasi. ya restrukturisasi tim, Mm-mm. dengan harapan juga salah satu harapannya kalau nggak salah, saya baca-baca itu juga bisa nanti suatu saat menanamkan tim Garuda Select tuh di situ tuh, maksudnya Ya, karena jadi home membumikan base-nya kan. ya, home base-nya betul ya Garuda Select di situ, sehingga memunculkan juga bakat-bakat muda yang untuk dijadikan next pemain timnas berikutnya gitu. Memang ada unsur, tentu ada unsur simbiosis mutualismenya di situ ya. Dan saya juga tidak expect bahwa ternyata mereka cukup bisa bersaing di seri B, bahkan di musim ini kalau nggak salah di 2 musim lalu mereka hanya bercokol di papan tengah Yes. aja kalau nggak salah, urutan Ya. 12 atau 13 lah di start itu. Iya. Dan akhirnya di musim ini ada juga akhirnya masuknya Cesc Fabregas sebagai sosok juga yang bukan sebagai pemain yang saat sebagai pemain juga bukan merupakan pemain yang mediocre juga ya, dia salah satu pemain yang bersaing di level atas juga, yang bisa akhirnya bisa mengangkat moral para pemain Como untuk bisa mampu ngejar bersaing untuk masuk tembus ke Serie A, dan itu akhirnya terbukti di akhir musim ini ya. Memang entah juga nggak tahu, saya juga belum dapat literasi yang lebih dalam dan lebih clear terkait dengan keputusannya kenapa sih saat itu membeli Como. Tapi saya yakin memang selain ada hubungan yang erat juga antara Italia dan Indonesia dari sisi sepak bola yang sudah dibangun sejak 90-an tadi, terlebih juga saat apa namanya Bapak Erick Thohir juga masuk di situ, ditambah lagi sekarang Hartono Fernandes, dan akhirnya mengangkat Como sampai ke Serie A, dan ini adalah satu kebanggaan tersendiri lagi sebagai penikmat sepak bola di Indonesia nih, bahwa bisa jadi musim depan saya bakal akan sering nonton langsung live-nya di TV gitu ya, Como tanding lawan AC Milan misal, Juventus, ya ini kan seru juga tuh bahwa klub yang dimiliki oleh orang di Indonesia bisa bersaing di level atas gitu di Tapi Italia ya. tapi eh, eh, menurutmu lah ya, menurutmu lah ya, kira-kira sebelum mereka memutuskan untuk beli Como, ada nggak terbesit di kepalanya atau di omongannya Hartono Brothers dan grup Jarum ini bahwa kenapa kita nggak beli Liga Klub Indonesia aja? Nah ini permasalahan untuk klub Indonesia ini kan, kalau aku lihat ini dari sudut pandang pribadi ya, sudut pandang pribadi Iya. melihat apabila kita coba membandingkan em, atmosfer atau pengelolaan dari Liga Indonesia Hmm. sendiri yang memang belum terbiasa untuk mengintegrasikan bisnis atau sepak bola sebagai sebuah bisnis atau sebagai sebuah industri bisnis gitu. Hmm. Jadi memang kalau kita lihat nih, kita lihat dari sejarah, bahkan saat saya mulai mengikuti sepak bola Indonesia dari tahun 90-an hingga saat ini, em, itu memang dari dulu zaman dipegang masih menggunakan APBD gitu ya, APBD masing-masing daerah gitu, kemudian mulai dipisah menjadi Hmm. ayo dikelola oleh swasta dengan kucuran dana yang ada dari pihak swasta, atau Hmm. menurutku juga atmosfer untuk bisa merubah atau membuat sepak bola Indonesia itu menjadi cukup apa ya, cukup menarik dari sisi bisnis itu sampai sekarang masih belum belum terlihat. Mungkin kalaupun terlihat ya hanya beberapa klub besar seperti Bali United, Persija, Persib Persib. Bandung, Hmm. ya yang memang secara pengelolaan tampak sangat profesional, dan secara mereka, karena mereka juga sudah memiliki home base atau memiliki basis massa supporter yang cukup kuat dan solid, mereka juga secara bisnisnya juga dikelola dengan kondisi yang profesional dan solid juga. Cuman kan memang hanya tidak belum bisa merata di hampir semua kontestan di liga domestiknya itu, dari Liga 1, Liga 2, bahkan sampai Liga 3-nya gitu, sehingga ya memang kalau kita bicara dari sisi eh, bisnis investasi untuk mencapai suatu keuntungan di kemudian hari, memang yang 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 potensial dan seksi untuk bisa di apa ya
dimasuki ya jelas sepak bola internasional, dan keputusan untuk masuk ke Liga Italia itu menurutku adalah keputusan yang tepat juga sih sebenarnya. Sehingga Hmm. secara kualitas, ya tahu sendiri kualitas Liga Italia seperti kita bahas tadi juga bukan kualitas yang jelek loh. Klub-klubnya Ya. banyak yang akhirnya mampu bersaing di level internasional, pelatih-pelatih legendaris juga muncul dari sana, atmosfer sepak bola dan fanatisme um, dan juga untuk di Italia sendiri sepak bola kan menjadi salah satu eh, olahraga favorit di sana gitu. Betul, Mayoritas betul. masyarakat sana sangat menyukai sepak bola meskipun ada keunikan tersendiri saat meskipun mereka tidak tidak sering datang ke lapangan untuk menyaksikan pertandingan langsung, tapi di balik layar saya sempat membaca juga antusiasme para warga lokal terkait dengan klub lokalnya itu cukup tinggi sekali gitu. Hmm. Gitu. Jadi ya memang menurutku untuk keputusan pembelian investasi di Italia oleh Hartono Family ini adalah keputusan yang tepat juga dari sisi bisnis. Toh kalau saat itu mereka mengklaim membeli Como tidak sampai 5 miliar, eh, dan sekarang saya yakin raupan keuntungannya sudah bisa lebih dari itu. Terlebih nanti mereka saat mampu mulai bersaing di Serie A, wah itu raupan keuntungannya bisa lebih lebih besar lagi dibandingkan dari dulu kalau dibandingkan dengan awal mereka investasi di sana. Ya, 5 miliar itu bagi Bank Sentral Asia itu nggak ada apa-apanya. Ah, nggak ada apa-apanya itu. sama kayak kita sama kayak kita ngeluarin bayar parkir Rp5.000 lah mungkin. Ya, ya, valuasi Como kalau misalnya Como bisa sustain, bisa bisa bertahan di Premier di Serie A, ya bisa 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 jadi ini klub bisa menjelma menjadi sebuah tim yang bisa 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 bertahan lama dan menjadi sebuah kekuatan baru di Serie A kalau misalnya betul-betul dikelola dengan baik. Dan kalau kita melihat kalau kita melihat track recordnya Jarum ya sebagai sebagai pemilik saham terbesar di Como gitu, Jarum sudah terbukti mereka berhasil mengelola beasiswa untuk bulu tangkis kita dan sudah banyak pemain-pemain berbakat yang lahir dari Akademi Jarum itu. Ya mungkin saja grup Jarum berpikiran bahwa secara kultur, secara passion, secara demografi Italia itu adalah negara yang memang hampir mirip dengan Indonesia dan dengan mendirikan home base-nya Garuda Select di Como gitu, mungkin Jarum berharap bahwa eh, Garuda Select ini yang kemudian nanti akan bisa mendongkrak prestasi tim nasional kita di kompetisi internasional gitu kan dengan berkaca pada pengalaman mereka sebelumnya gitu. PR-nya Jarum itu sekarang adalah kalau menurutku ya, bagaimana mereka melakukan lobby-lobby dengan FIGC terkait em, packaging Serie A. Mereka sudah punya bargain power deh. Kalau misalnya Jarum dan Como masuk ke FIGC dan memaparkan bahwa Indonesia itu negara dengan populasi ratusan juta penduduk dengan basis fans sepak bola yang militan, bahkan fans Serie A, bahkan sekelas Parma pun masih ada gitu basisnya Parmagiani gitu kan. Dengan mereka mengajukan proposal untuk bagaimana mengemas liga lebih menarik lagi dan menargetkan Asia sebagai pasar baru gitu kan, bisa saja Italia kembali kembali melakukan menunjukkan dominasinya seperti pada saat era 2000-an awal gitu, yang pada saat mereka sukses mencuri hati fans sepak bola lewat Liga Italia gitu kan. Ya, semoga aja aku berharapnya seperti itu sih karena sejauh ini kan yang jadi persoalan Serie A itu karena mereka lebih fokus audiens mereka itu lebih fokus ke Amerika Latin dan Amerika lah karena entah entah faktor apa yang membuat mereka sampai nggak mau melirik Asia sebagai pasar, apakah karena faktor Premier League sudah terlanjur tinggi juga atau mereka takut kalah saing dengan Premier League, kita nggak tahu apa motivasinya, tapi nggak ada salahnya untuk em, mencoba pendekatan itu lewat Komo dan grup Jarum gitu. Apalagi juga ada Mola TV juga ya yang sempat Apalagi ada juga Mola TV juga, yes betul. juga Mola TV ini. sebagai ininya grup Jarum. Ah, cuma ada yang sedikit aku sedikit apa ya?
tergelitik juga sih mengetahui bahwa dengan lolosnya Como ke Serie A, nggak sedikit dari kita yang ujuk-ujuk pengen pemain Indonesia langsung aja dibawa ke Como gitu. Maksudku gini loh, konsep meritokrasi itu kan harus dipegang dengan bagus kan, harus di prinsip meritokrasi itu betul-betul harus dijunjung gitu. Tapi kalau melihat melihat banyak, nggak sedikit dari kita yang pengen udah pemain Indonesia dibawa ke Como itu kan nggak nggak make sense aja gitu loh. Toh toh pemilik Leicester juga, yang siapa yang meninggal? Aduh, iya ya, Yang Thailand kan, yang Thailand itu ya, betul. nggak juga Betul. mereka ngambil pemain dari Thailand, tiba-tiba ujuk-ujuk main di Premier League gitu kan. Kok ya kita pede gitu pemain dari Indonesia mau main di Como gitu. Meskipun jangan lupa saat itu kalau nggak salah Man City juga sempet kan Ada Terasil Dangda, Terasil Dangda, Terasil Dangda Prabowo iya. Taiwo itu kan sempat Betul juga betul betul betul. mereka juga ya tidak bisa bicara banyak karena memang persaingan Yes. yang levelnya yang tinggi ya. Mm. Ya Eh, wajar ya kita berharap atau supporter kita berharap seperti itu dan suatu saat bisa jadi em, memang ada benar-benar saat satu aja dulu pemain yang benar-benar orang Melayu Indonesia ya, bukan benar-benar orang yang naturalisasi yang benar-benar bisa bermain dan meskipun hanya pemain cadangan, super sub atau mungkin suatu saat bisa bermain reguler di sana sehingga bisa mengharumkan nama Indonesia juga karena toh eh, kualitas apa ya capaian prestasi kita itu kan tidak sebanding dengan kualitas animo masyarakat kita terhadap sepak bola gitu ya, Mbak. Dan memang apabila suatu saat kamu mencoba aja satu pemain di timnas gitu yang ya entah itu mungkin um, Ferdinand, Marcelo Ferdinand atau Witan misalkan bisa dapat mm, kesempatan paling tidak masuk ke skuadnya Kumo gitu kan itu juga mm, jadi salah satu hal yang juga kita nantikan dan juga akan menjadi betul. hal yang membanggakan juga meskipun tentu untuk sampai ke sana ya banyak hal yang perlu dipertimbangkan karena juga faktor untuk persaingan di Serie A sendiri yang tidak mudah nih apalagi klub promosi itu nggak cuma di Serie A tapi di beberapa eh, kompetisi di Eropa itu juga sangat rentan untuk kembali lagi balik ke degradasi ke kasta keduanya lagi. Nah, memang kualitas pemain dan juga tujuan untuk bisa bersaing di level kompetisi Serie A papan atas ini kan atau paling tidak bertahan lah untuk di ajang Serie A saat sebelumnya juga tersiap-siap beberapa waktu ini kan menjadi hal yang perlu juga diperhitungkan sehingga mungkin kalau di musim depan belum ya setidaknya mungkin di beberapa musim berikutnya saat mereka bisa bertahan di Serie A bisalah mengambil satu dua pemain untuk bisa dimainkan di sana atau paling tidak pemain mudanya diolah, dibentuk untuk kemudian bisa diproyeksikan menjadi pemain utama. Misalkan suatu saat apabila itu terbukti terjadi, waduh, aku yakin akan banyak juga fans-fans Como yang dari Indonesia yang juga akan bahkan mungkin akan membentuk suatu fans club tersendiri di sini seperti misalkan Parma Giani yang atau Mm. Lazio dan Laziale, Inter iya, Milan, ya, iya, Laziale iya. dan beberapa klub besar yang memiliki fan base di Indonesia yang cukup Mm. cukup fanatis gitu ya. Kalau kalau Como punya fanbase, nama supporternya apa sih Como dong? Si Como lewat kah atau si Como Ta- logonya ta- logo ta- Como yang ini tapi ya. dari kemarin pencapaian kita masuk semifinal ya, semifinal AFC U23. Kamu melihat ada potensi lain nggak selain Witan dan Marcelino yang layak untuk eh, statusnya mereka bisa naik level eh, untuk mendobrak ke kompetisi Eropa gitu dan mungkin bisa dilirik sama Como. Ada nggak pemain asli ya, pemain asli Indonesia ya, bukan sorry, pemain yang bermain di Liga 1 dan belum pernah ke Eropa. Karena kalau misalnya yang lain kalau kayak Jay Itzis yang dan yang lainnya itu sudah levelnya sudah di atas kita gitu. Kalau aku melihat pemain seperti Muhammad Ferrari, aku Hmm, cukup suka personalitinya betul betul. dan juga apa kualitas permainannya gitu ya. Hmm, Eh, ya mungkin kalau misalkan ya sebenarnya Pratama Ahran itu juga memiliki potensi dan terlepas dia meskipun kalau dari
dari apa namanya syarat yang tadi kamu sebutkan, memang dia karena dia sudah pernah Sudah bermain di di luar luar, negeri. iya, iya. Cuman kalau yang bisa tak bilang selain itu, ya mungkin Dewangga itu juga memiliki level Hmm, kematangan persaingan yang kalau level kematangan permainan yang berpotensial untuk bisa bersaing di level yang mungkin lebih tinggi gitu ya. Rido itu ya. Rido ya. Uh, dia sangat memiliki aura kepemimpinan Pimpinan ya, betul yang betul. cukup kuat ya, sehingga Hmm, mungkin kalau misalkan diolah oleh orang yang tepat atau oleh betul. organisasi yang tepat, mungkin dia bisa jadi lebih, potensinya bisa mengejutkan dan bahkan mungkin bisa bersaing di sana gitu ya. Aku melihat itu sih, pemain-pemain itu sih yang ya, selain memang nama seperti yang sudah malang melintang di luar Indonesia seperti Marcelino atau Witan, mungkin nama-nama itu yang mungkin bisa diproyeksikan ya ke Hmm. berikutnya gitu. Ya, semoga lah ya, saya sangat berharap bisa ada lah gitu Indonesia satu dua pemain yang paling tidak Mengikuti jejak masuk mereka ya. level Como juga, itu yang mereka yang sudah Hmm. bisa going abroad gitu ya. Gimana kamu lihat Sananta dan Hoki? Hmm. Sananta dan Hoki mungkin ya gimana ya, sebenarnya mereka tuh bukan pemain yang jelek sebenarnya, Iya, ya. tapi memang untuk di posisi garda depan ini kan juga bukan posisi yang mudah ya. Hmm. Um, Bahkan ya kalau kita bicara seperti Haaland sendiri, Yes, Haaland itu saat dia di beberapa kali pertandingan penting, pertandingan big match, dia sangat dengan mudah dimatikan oleh back hilang. lawan Iya, kan. iya, iya. Dia sekali sekali berhalan saja bisa jadi tidak berkutik di, bahkan tidak hanya satu dua pertandingan. Hmm. Tapi saat dia bertanding dengan klub-klub yang levelnya di bawah, nah dia bisa sangat mendominasi sekali. Dan aku yakin seperti Sananta dan juga Hoki Caraka ini juga bukan pemain yang sembarangan dari sisi kualitas gitu. Hanya ya memang 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 banyak sih yang harus 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 dibenahi mereka untuk bisa bisa apa ya, bisa mungkin bersaing di level yang lebih tinggi. Tapi kalau memang ada kesempatan terbuka, mereka bisa ke luar negeri dan justru malah mereka bisa membuktikan bahwa mereka ini eh, bisa mencapai potensi terbaiknya, ya bukan bukan hal yang tidak mungkin, karena dari sisi postur untuk ukuran orang Indonesia dari Di usia atas, ini ya, ya, iya, nah, untuk dari sisi postur tuh mereka cukup ideal loh. Melihatnya betul kan betul, gagah juga tuh betul sebagai betul. seorang pemain sepak bola kan dengan postur yang ada sekarang itu. Kupikir sebenarnya Indonesia eh, di era Sintayong ini memiliki pemain-pemain yang sebenarnya potensial, hanya perlu jam terbang lagi lebih lebih tinggi lagi aja sih. Semoga aja suatu saat ya ada mereka di kancah dunia lah ya, paling tidak di Liga Eropa lah gitu. Sebenarnya model-model striker-striker model kayak Ramadan Sananta itu eh, unik sih untuk level Indonesia, untuk sekelas kita gitu, karena nggak banyak pemain yang betul-betul posturnya seperti itu terus posisinya di striker gitu. Ya, betul, Cuma ya betul memang sekali. masih banyak hal yang perlu diasah dan dibenahi sama sama pemain seperti Hoki sama Sananta ya. Kalau misalnya memang mereka bisa dapat klub yang tepat dan bisa mencoba peruntungan di liga liga luar gitu, ya kenapa enggak gitu. Bahkan Asnawi pun ya bisa dibilang meskipun sekarang sudah nggak di Ansan lagi, sudah nggak di Ansan dan nggak begitu optimal perannya, tapi ya seenggaknya dia bisa berbicara di level internasional kan. Ya, harapannya semoga ada akses ke sana juga kan, karena baik lagi Iya. akses, keterbukaan akses untuk mereka bisa lebih berbicara lagi kan juga akan sama saja gitu. Mm-mm, mm-mm. Ya, tadi 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 saya sempat baca soal Komo itu, kenapa kenapa Hartono Group memutuskan untuk beli, ya lagi-lagi ternyata faktor valuasi, jadi mereka main long game. Jadi Ya, iya. katanya kalau untuk membeli klub Liga Indonesia itu bisa menghabiskan uang hampir ratusan triliun mungkin. Sementara Oh, untuk klub seperti Como cuma 5 miliar, dan bisa bisa menjadi valuasinya bisa meningkat seiring berjalannya waktu, kan tinggal bagaimana pemilik klub mengelola klub ini secara profesional. Dan kalau kita melihat Jarum sebagai pemegang saham terbesar, meskipun
meskipun yang menjalankan operasional klub itu adalah aku lupa Zenit atau atau apa gitu yang klubnya kantornya berbasis di London, tapi dengan input dan feedback dari Jarum sebagai pemilik saham terbesar, kemudian track record mereka yang berhasil mengelola Jarum Foundation untuk bulu tangkis secara profesional berjalan dan menghasilkan atlet-atlet berbakat dan bisa berbicara di level internasional. Ya, semoga aja ini memang menjadi salah satu jalan buat kita tim nasional dan untuk meningkatkan apa ya, level kita lah, naik kelas ke yang lebih lebih bagus lagi gitu. Amin, amin, amin. Tolong dibantu Pak Artono, tolong Dia dibantu. dibantu Pak Hartono. Besok ada ATM BCA di depan Komo tuh, di depan stadion. Eh, Semoga aja Komo bersama Jarum, grup Jarum bisa bisa berbicara lebih banyak, lebih lama di kompetisi tertinggi Italia kan. Ya, betul betul. Harapannya nggak Jadi langsung degradasi, dia paling tidak iya, bertahan. iya. Kalau mereka bisa bertahan semusim, 2 musim, Wah, ya kenapa enggak gitu kan? Dan betul betul. pelan-pelan gitu. Dan faktor Garuda Select jadi home base-nya Garuda Select juga ya itu bisa jadi pertimbangan lainnya gitu ya, asalkan dari federasi kita juga nggak melihat itu sebagai saingan, karena ya tahu sendirilah kalau kita elemen orang-orang yang di federasi sana kadang beranggapan apa yang dilakukan oleh satu orang ketika ada sesuatu yang lebih baik yang dilakukan oleh orang lain di luar organisasi gitu, seolah-olah itu adalah suatu hal yang negatif gitu kan. Jadi Ya, betul. ya kita berharapnya ini bukan jadi konflik of interest dan dilihat sebagai sesuatu yang lebih membangun untuk prestasi kita ke depannya di level di sepak bola gitu. Momentum positif nih, semoga bisa terus berlanjut ya. Iya, yang penting satu lagi sih, yang penting diskursus tentang Sinteyong masih layak atau enggak dipertahankan di pelatih tim nasional itu sebaiknya dihentikan aja lah. Sudah enggak layak itu, Sinteyong layak atau enggak di timnas. Apalagi yang perlu dibuktikan sama Sinteyong tentang Hmm. ke bagaimana tangan dinginnya dia bisa menyulap Indonesia, tim nasional Indonesia, timnas kita menjadi lebih berbicara dan melebihi ekspektasi kan. Jadi ya Ya, sudahilah itu obrolan-obrolan diskursus-diskursus tentang Sinteyong in, Sinteyong out, Sinteyong nggak menghargai pemain Liga 1, sudah lah itu. kita fokus ke yang lebih positif, yang lebih Iya. Dan ya satu kan. lagi ya tentang di awal video tadi tentang rasisme itu, ya kita juga sebagai netizen ya sudah lah itu, kurang-kurangi lah itu jarinya, the power of netizen, berlindung di balik the power of netizen gitu. Anyway, Ya. sekian episode Number 10 Show kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe karena atau mungkin bisa didengar di Spotify. Meskipun sampai detik ini saya belum pernah upload lagi di Spotify, tapi kedepannya akan diusahakan. So stay tune, click like and subscribe. See you on the next video. Thank you Kakak Timi. Thank you Bravo sepak bola. everyone. Bye bye. Bravo, sepak bola, bye.